lagi. Dia tumbuhnya itu ke bawah. Udah. Lanjutkan untuk mengimplementasikan metode traversal, dimana kita ketahui kalau metode traversal itu ada 3. Sebelumnya metode traversal itu berfungsi untuk mengunjungi node yang ada pada pohon gitu ya, yang ada pada tree, dimana dia ada 3. Yang pertama adalah pre-order, yang kedua adalah in-order, yang ketiga adalah post-order. Nah, pada kesempatan ini kita bakalan mencoba untuk implementasikannya satu persatu. Jadi sekarang kita mulai dulu dari mengimplementasikan pre-order. Nah, pada teori sebelumnya kita udah dijelasin bagaimana pre-order itu berjalan, bagaimana pre-order itu mengunjungi suatu node, yang dimana yang pertama dia mencetak dulu data node yang sedang dikunjungi atau cetak rootnya. Yang kedua dia kunjungin kiri, yang ketiganya dia kunjungin yang kanan. Oke, kita langsung coba ke codingannya. Nah, di sini sebelumnya udah ada tadi fungsi untuk memasukkan data ke dalam tree. Nah, ini sesuai dengan kasus dimana kita memasukkan data 10, 5, 4. Kita jalanin dulu. Nah, oke, untuk masukin datanya udah bisa ya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita pengen membuat fungsi pre-order. Jadi dia pengen mengunjungi pre-order. Caranya ya udah kita langsung buat fungsi pre-order. Nah, di sini memanggil struct yang telah kita buat. Nah, sebelum kita lanjut mengisi yang 3 ini, kita harus cek dulu apakah rootnya dalam keadaan kosong atau enggak. Jadi di sini langsung aja dicek jika rootnya bernilai tidak sama 0, baru kita lakukan kunjungan. Berarti ini adalah root dalam keadaan tidak sama dengan 0. Nah, yang pertama kita lakukan adalah cetak isi data. Jadi kalau cetak isi data, langsung aja kita si root datanya. Jadi karena di pre-order ini dimulai dari root, maka kita cetak data yang ada dalam root. Nah, yang kedua adalah kunjungi pre-order. Nah, untuk mengunjungi yang kedua adalah kunjungi kiri node. Untuk mengunjungi kiri node, ini kita menggunakan fungsi rekursif, yaitu di mana fungsi memanggil dirinya sendiri. Nah, kalau itu kita panggil pre-order. Untuk mengunjungi kiri node, berarti kita langsung aja pilih yang kiri. Nah, selanjutnya apa? Kita disuruh untuk kunjungi kanan node. Untuk yang kanan node juga kita menggunakan fungsi rekursif. Kita kunjungi yang kanan. Nah, untuk mengunjungi anak root yang berada di sebelah kiri. Nah, untuk memanggil fungsi pre-order ini, biar ada bedanya ya. Out
Ini data pre-order. Nah, sebelum kita memanggil fungsi pre-order, kita harus cek dulu apakah pohonnya dalam keadaan kosong atau enggak. Jadi kalau misalnya pohonnya dalam keadaan kosong, kita tidak bisa melakukan kunjungan, baik itu in order, pre-order, ataupun post order. Nah, untuk ngeceknya langsung aja kita panggil variabel pohon dan dicek apakah dia sama dengan 0 atau tidak. Kalau dia sama dengan 0, maka gunakan tree dalam keadaan kosong. Nah, kalau dia tidak dalam keadaan kosong, barulah kita memanggil variabel tree. Nah, ini udah mengerti ya, ini sama kayak kita menggunakan stack atau antrian atau linked list, dimana si variabel pohon ini berisi nilai dari semua yang ada di pohon. Jadi nilai yang ada di dalam tree ini yang kita insertkan ini dia berisi ada di dalam variabel pohon. Nah, selanjutnya dia akan dilempar untuk mengisi parameter dari fungsi pre-order. Oke. Nah, sebelum kita running, mungkin masih belum agak bingung ya, kenapa dia bisa seperti ini. Nah, ini kita coba buat satu file lagi biar bisa lebih dimengerti. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan fungsi dari pre-order ini. Jadi di fungsi yang pertama ini adalah dia disuruh untuk kita masuk ke variabel ini. Ketika kita masuk ke data, kita udah panggil fungsi pre-order. Nah, berarti dia masuk ke dalam sini. Nah, dia cek fungsi rootnya tidak sama dengan 0. Kalau iya, yang pertama disuruh adalah cetak rootnya. Berarti kalau kita balik ke sini, yang pertama dilakukan dia cetak ini. Nah, dia cetak itu berarti ini penjelasan fungsi pre-order. Nah, yang pertama, karena dia cetak, berarti dia cetak not root, yaitu 10. Nah, yang kedua, setelah itu dia masuk ke dalam ini tahap berikutnya, yaitu pre-order, di mana dia memanggil lagi fungsi pre-order ini, tapi parameternya sekarang berisi root left, gitu, root kiri. Nah, dia masuk, sekarang dia berganti jadi root kiri. Jadi ini kita coba kopas. Memanggil tadi order root kiri, jadi parameternya itu berubah jadi root left, gitu ya. Jadi parameter ini berganti jadi root left. Ini penjelasannya biar lebih ini ya.
parameter berganti. Nah, ininya bingung. Oke, kalau parameternya berganti, berarti yang ini juga berganti. Berarti yang dicetak di data ini adalah left. Nah, yang dicetak dari pertama ini adalah root dari left. Jadi kita disuruh untuk mencetak root dari left. Kita mencetak data yang berada di root sebelah kiri. Berarti dari sini root sebelah kirinya adalah 5. Nah, berarti sini mencetak data 5. Maka dia ada mencetak data 5. Nah, ini juga berganti. Karena parameternya berganti, berarti ini juga berganti ya. Nah, ini juga berganti. Nah, gitu. Nah, selanjutnya setelah dia mencetak root dari kiri ini, yaitu cetak 5, nah dia balik lagi ke sini, masuk ke pre-order yang ini. Nah, karena dia masuk ke pre-order yang ini, maka terbentuklah fungsi yang baru, memanggil fungsi baru. Nah, berarti fungsi yang baru yang dipanggilnya adalah root kiri-kiri. Sini. Gitu kan ya. Ini berasal dari sini. Nah, oleh karena itu dia juga berganti yang di bawahnya. Jadi harus emang dipanggil satu persatu gitu ya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya dia menunjuk ke child sebelah kiri yang dimiliki oleh node kiri atau kiri. Jadi dia menunjuk sebelah kiri yang dimiliki oleh node 5. Sebelah kirinya adalah 4. Berarti cetak 4. Nah, dia masuk ke kiri. Gitu. Nah, lagi dia diganti lagi void-nya. Terus dia cek lagi sebelah kiri dari 4. Sebelah kiri dari 4 itu udah nggak ada. Berarti dia langsung baru dia mengerjakan yang ini. Balik lagi ke atas karena sebelah kirinya udah habis, maka dia balik lagi ke kanan ini. Nah, prosesnya sama yang tadi. Maka kalau dia ngecek sebelah kanan, berarti yang dia dapat adalah 7. Jadi cetak
7 gitu. Nah, untuk mencetak 30, maksudnya dari 7 kan harusnya dia ke 30. Berarti yang diceknya adalah root right-nya. Gitu, dia ngecek root sebelah right. Jadi di sini harus benar-benar teliti ya. Jadi benar-benar harus benar-benar paham bagaimana fungsi rekursif ini dia memanggil. Jadi ketika dia udah berganti parameternya, berarti dia berganti juga semuanya gitu. Nah, kalau dia udah masuk ke root yang kanan ini, sekarang kita mengerjakan root yang preorder yang ke sini. Jadi parameternya berganti dengan root right. Nah, yang tadi berubah jadi root right. Nah, kalau kita cetak sebelah kanan, karena di sini dia parameternya udah berganti jadi root right, berarti ini juga berganti jadi root right. Jangan lupa di panah. Nah, berarti data yang dicetak adalah root right-nya. Oke, nah ini caranya sama ya, sama untuk kita cetak sebelah kiri. Cetak kiri, caranya sama, itu menggantikan dari parameter. Berarti kalau dia parameternya udah sebelah kanan, berarti untuk si outnya ini memiliki arti disuruh mencetak data dari root yang sebelah kanan. Root yang sebelah kanan yaitu 30. Cetak 30. Nah, kita masuk ke reorder yang memanggil fungsi rekursif untuk root kanan sebelah left. Nah, jadi nanti dibuat lagi fungsinya seperti ini dan parameternya diganti. Parameternya diganti menjadi root right left. Nah, setelah kita cek ternyata root right left-nya nggak ada. Berarti barulah dia masuk ke yang ini, gitu ya, root right. Ini belum diganti. Ini kurang. Nah, baru dia masuk ke sebelah kanan. Jadi dia manggil fungsi preorder lagi. Dia untuk memanggil sebelah kanan dari kanan root. Jadi sebelah kanan ini rootnya, root right-nya. Jadi sebelah kanannya adalah 90. Jadi arahnya ke sini. Nah, berarti dia cetak 90. Oke. Nah, itu ya penjelasannya. Nanti tolong dilihat-lihat lagi. Kita kembali ke sini. Berarti fungsi preordernya harusnya adalah 10, 5, 4, 7, 30, dan 90. Kita coba running. Fungsinya 10, 5, kita kasih spasi ya biar nggak ini.
60, 5, 4, 7, 30, 90. Nah, kita lihat di sini tadi dia cetak 10, dia cetak 5, terus dia cetak 4, 7, 30 dan 90. Oke. Selanjutnya kita masuk ke fungsi in order. Nah, untuk fungsi in order sendiri, yang harus kita lakukan adalah kunjungi kiri, dan yang kedua, cetak isi data node yang sedang dikunjungi, dan ketiganya adalah kunjungi kanan. Oke, ini sama ya, sama yang fungsi reorder. Jadi kita bikin di sini in order. Jadi, yang pertama kita lakukan sama, kita cek dulu rootnya apakah dia dalam kondisi tidak sama dengan 0. Nah, kalau tidak sama dengan 0, kunjungi yang kiri node. Berarti kalau kunjungi kiri node, gunakan fungsi rekursif lagi, kita panggil lagi fungsi in order, berarti kiri dari root. Nah, yang kedua, cetak isi node, berarti cetak rootnya, seperti out. Cetak data dari root. Nah, biar nggak dempet-dempet. Yang ketiga adalah kunjungi kanan node. Kunjungi kanan node kita gunakan fungsi rekursif lagi. Itu kanan dari Nah, untuk manggilnya ini sama, kita harus ngecek dulu data in order. Jika pohonnya dalam keadaan kosong, maka memberikan informasi harusnya kita panggil fungsi in order. Nah, untuk penggunaan fungsi in order sendiri itu sama halnya dengan algoritma dari penjelasan fungsi reorder ini, di mana menggunakan fungsi rekursif bersarang, yaitu fungsi yang berada di paling dalam dikerjakan sampai selesai terlebih dahulu, baru fungsi yang di luar dikerjakan setelahnya. Nah, kalau lihat di sini, karena dia dari kiri, kita masuk ke maju aja. Nah, kalau dilihat, dia dibilangnya dia dari kiri ke akar dan ke kanan, berarti paling kirinya adalah 4. Sebenarnya root dari sebelah kiri itu adalah 5, kanannya adalah 7.
Dan selanjutnya baru dia cetak node-nya, akarnya. Baru dia ke kiri. Ke kiri karena kosong, dia lanjut ke root. Dan ke kanannya terakhir, berarti nanti 5, 4, 7, 10, 30, 90. Oke, dari mana itu dapatnya? Kunjungannya seperti apa? Sama halnya dengan cara yang reorder ini. Nah, kita coba running. Hasilnya adalah 5, 4, 7, 10, 30, 5, 4, 7, 10, 30, dan 90. Oke. Kunjungan yang terakhir yang kita lakukan adalah untuk menggunakan fungsi post order. Nah, post order ini yang pertama kita lakukan, kita kunjungin kiri, kunjungin kanan, sama rootnya. Nah, ini kita sama halnya ya, sama yang in order sama pre-order. Yang pertama lakukan kunjungi kiri. Kunjungi kiri berarti pakai rekursif lagi. Kita kunjungi kiri dari root. Nah, selanjutnya adalah kunjungi kanan. Kunjungi kanan berarti panggil lagi fungsi rekursifnya. Kunjungi kanan root. Oke, yang terakhir adalah cetak isi node. Ini kita panggil lagi. Ini ya, if ini dalam kurang kosong, karena kita panggil post order. Oke. Nah, bagaimana cara dia mengunjunginya? Penjelasannya sama halnya juga dengan penjelasan pre-order yang menggunakan fungsi rekursif bersarang. Fungsi yang paling berada paling dalam dikerjakan terlebih dahulu, baru dikerjakan fungsi yang paling luar. Magenta, jangan magenta mirip, nah biru, hijau sorry. Nah, postnya dibilang di sini dia kunjungi yang kiri. Dia kunjungi yang kiri berarti ada di bagian 4. Dia pilih yang kiri, masuk ke dalam variabel kiri ini, digantikan parameternya berganti dengan sebelah kiri, maka baru dia cek sebelah kanannya dari child yang kiri ini apa. Sebelah kanannya 7. Nah, dia cek lagi root dari sebelah kirinya ini apa. Root dari sebelah kirinya itu adalah 5. Nah, kalau udah selesai, nggak ada lagi, baru dia menjalankan fungsi yang root right. Jadi dia membaca fungsi yang ini. Nah, masuk parameternya berganti. Jadi
root right. Parameternya diganti berarti root right left. Dia membaca root dari right left, root dari leftnya kosong, nggak ada. Kalau nggak ada, dia masuk ke root right right. Root right right-nya adalah root dari root yang right ini 30, right-nya berapa? 90, berarti dia masuk ke sini 90. Nah, kalau udah, dia baru ngecek root data dari left, dari right tadi. Root dari left itu adalah 30. Kalau udah ada 30, berarti dia jalankan fungsi ini sudah dijalankan, fungsi ini sudah dijalankan, berarti dia jalankan fungsi yang ini. Jalankan fungsi yang ini, parameternya kembali lagi ke bintang root, karena dia bukan rekursif. Jadi, dia mencetak data yang ada di root. Cetak data root, berarti dia balik ke 10. Maka nilai dari post ordernya adalah 4, 7, 5, 90, 30, dan 10. Oke, kita buktikan. Empat, 5, 7, 90, 30. Oke. Sampai sini penerapan dari metode traversal semoga dapat dipahami dan dapat diimplementasikan dengan studi-studi kasus yang lainnya. Demikian video pembelajaran struktur data tree menggunakan pemrograman C++. Semoga videonya dapat bermanfaat. Semoga videonya dapat diimplementasikan pada proyek teman-teman. Terima kasih Ibu Dian. Terima kasih juga Bapak Hendriana. Jangan lupa stay safe, Stay healthy. stay at home. Jangan lupa berdoa. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.